Menggelitik ya, yaitu rekam jejak akhirnya semua terungkap. Ya, pada waktu lalu itu, yaitu bahkan Fadlizon dan bahkan juga Fahri Hamzah. Di situ bahkan juga menolak pencalonan dari Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota pada waktu lalu. Nah, tetapi sekarang apa? Sekarang, wah, yang terdepan lah, yaitu membela dari Gibran Rakabuming Raka. Ketahuan, pernah sentil Gibran politik dinasti dan rusak reputasi, Fadlizon dan Fahri Hamzah jilat ludah sendiri, menjijikkan. Dulu, ketika 2014, ketika 2019, Presiden Jokowi ini kan menjadi musuh dari Prabowo Subianto di Pilpres. Kemudian diolok-olok sebagai anak PKI, kemudian Presiden plonga-plongo dan lain sebagainya. Fadlizon pun mengatakan itu. Tapi sekarang, ketika mendekati Pilpres 2024, mereka kemudian menyanjung Presiden Jokowi, menjilat Presiden Jokowi seolah-olah ingin mendapatkan endorse dari Presiden Jokowi. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk meraup suara dari pendukung Presiden Jokowi yang sekarang sudah tidak mencalonkan lagi. Itulah tujuan mereka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Seperti diketahui saat ini kedua politisi Fadlizon dan Fahri Hamzah tengah mendukung Gibran Rakabuming Raka. Fadlizon dan Fahri mendukung Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Dulu mereka menentang Gibran maju sebagai cawapres. Gibran mereka cap sebagai politik dinasti. Seperti dikutip kilat.com dari akun X Fadlizon, jejak digital tak hilang. Dalam cuitannya pada tahun 2019, Fahri mengatakan jika Gibran maju sebagai wali kota Solo merusak reputasi Jokowi. Tak beda dengan Fadlizon yang berpandangan sama dengan Fahri Hamzah. Dalam postingan akun X, Fadlizon memberikan perumpamaan politik di era Soeharto. Dikatakan dalam cuitannya bahwa Pak Harto tidak pernah mengizinkan anaknya ikut pilkada. Maka dari itu Fadlizon menyebut Gibran sebagai bagian dari politik dinasti. Jika memang bukan politik dinasti, ya politik aji mumpung. Tapi kini mereka bak lupa dengan rekam jejak digitalnya sendiri yang selalu mengkritik Gibran. Seperti rasa optimis Fadlizon bahwa Prabowo Gibran bisa menang satu putaran di Pilpres 2024. Keduanya dinilai memanfaatkan situasi politik. Dengan mendukung Gibran mereka akan mendapatkan keuntungan. Mereka ini bak menjilat ludah sendiri. Urat malunya sudah putus. Tapi ya begitulah. Mereka berdua selalu dikenal sebagai duo paling mesra di DPR dulu. Saling memahami satu sama lain. Fahri dan Fadli sudah jelas sedang menjilat Gibran dengan harapan mendapat sesuatu. Dalam politik itu dukungan pasti diminta imbalan. Bahkan partai pendukung Jokowi juga mendapat imbalan dalam bentuk jabatan menteri. Contohnya ya Prabowo. Melihat ketidakkonsistennya Fahri Hamzah dan Fadlizon, netizen menjadi sangat geram dan langsung gencar menghajar duo Fadlizon dan Fahri. Keduanya sedang dirujak netizen dengan ganasnya. Fahri adalah petinggi Partai Gelora yang mendukung Gibran, sedangkan Fadli adalah petinggi Gerindra yang juga mengusung Gibran. Wah, gimana sih ini kok jadi terbolak-balik? Lucunya ketika Jokowi sedang benar-benarnya mereka malah mengkritik. Tapi ketika muncul dugaan nepotisme dan MK berulah, mereka malah diam dan malah mendukung Gibran. Bagi orang yang sakit logika, pelanggaran apapun dibilang sah-sah saja. Bahkan dibilang demokrasi. Demokrasi tapi aturan ditambahi dan diaduk-aduk ya. Kalau tanpa mengobrak-abrik aturan, Gibran mau maju pada usia berapapun dipersilakan. Lucunya ketika ada konstitusi dilangkahi, banyak yang protes. Tapi mereka malah mengaburkan masalah dengan pamer tokoh-tokoh dunia yang menjadi pemimpin di usia muda. Pokok masalah aturan diubah, mereka tutupi dengan gencar dan segenap tenaga. Dua F ini terkenal sering menyerang Jokowi saat itu, tapi mendadak jadi pemuja. Lucu tapi fakta. Masih ingat kan siapa yang dimaksud dengan pemimpin pelanga-pelongo, plin-plan, mencela-mencele? Siapa sih yang suka bikin pantun menyerang pemerintah? Orangnya sekarang sedang banting setir jadi pemuja orang yang dulu dia semprot. Ya beginilah jika kemunafikan sudah menyelimuti diri. Semua yang mereka katakan hanya seperti angin lalu. Tapi intinya sejak dulu memang beginilah politik. Selalu ada kejadian seperti ini. No problem, semua sudah terjadi dan ditakdirkan. Orang seperti Fahri Fadli ini memang perlu dijaga dan dirawat di Indonesia. Kalau perlu, diawetkan saja. Karena fungsi Fahri Fadli sangat vital bagi dunia politik Indonesia. Mereka menjadi pengingat bahwa politisi itu ada yang tidak punya malu. Bagaimana menurut Anda? Kita masih percaya kok itu. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya Banteng itu
makin dicolek, tanduknya makin tajam. Makin menggila, Ganjar bikin kantong banteng di Solo. TKN Prabowo makin panik tergusur. Kelurahan mana, Pak? Sumber, Solo. Solo ya, di Solo ya? Oh, saya Solo nih. Bro, Ini, dari Solo. ini tetangganya Mas Gibran. Sumber Solo. Ini Ganjar. Menang. Jelas Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap, mantap. Solo Ganjar. Ayo. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Dalam sepak bola, Catenaccio sebenarnya sudah kuno, jadul, pertahanan khas Italia yang dikenal juga dengan sistem pertahanan gerendal karena saking kuatnya pada waktu itu. Intinya dalam pertahanan sepak bola akan ada satu pemain belakang yang tidak akan jauh-jauh dari kotak penaltinya. Kesannya kemudian memang negatif, sepak bola yang hanya bertahan. Namun hal tersebut sangat ampuh jika harus meredam lawan yang punya nafsu yang begitu besar untuk menyerang mereka lawan tersebut. Kemudian seperti akan menabrak tembok dengan pintu-pintu berlapis yang rapat dengan gerendelnya. Analogi itulah agaknya yang tepat ketika melihat apa yang dilakukan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, Ganjar telah membuat kantor pemenangan di Surakarta. PDIP adalah pemenang di Surakarta. Ganjar yang merupakan kader PDIP sebelumnya adalah Gubernur Jateng. Tentu melihat Ganjar harus membuat kantor pemenangan di Solo yang sebenarnya agak aneh. Tentu hal tersebut dilakukan karena manuver Gibran dan pengusungnya yang secara terbuka ingin mengikis suara PDIP dan Ganjar di Solo dan umumnya Jawa Tengah. Itu artinya mereka ofensif, sehingga pihak Ganjar mau tidak mau harus defensif, mempertahankan wilayah lumbung suaranya. Head to head tentu tidak mungkin untuk dihindari. Gibran tentu harus diakui merepresentasikan Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi sendiri dipastikan masih punya kekuatan di Jawa Tengah. Nah, Ganjar tentu tidak mau untuk kecolongan, sehingga pertahanan harus digalang sedini mungkin dan sekuat mungkin. Selain itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ganjar dapat diartikan sebagai serangan juga. Mengingat Solo adalah asal dari Pak Jokowi dan Gibran. Bahkan Gibran masih wali kotanya. Apa yang dilakukan Ganjar? Ibarat sebuah uppercut yang dapat mendarat langsung ke titik pusatnya. Gibran seperti sedang diuji soliditas dan potensinya oleh Ganjar dan PDIP sang penguasa sesungguhnya. Lalu bagaimanakah hasilnya? Tentu tidak bisa diketahui sekarang. Namun melihat berbagai proses politik hingga diusungnya Gibran menjadi cawapres Prabowo, sentimen negatif agaknya cukup untuk membuat peluang Ganjar tetap besar di wilayah itu. Gibran sang wali kotanya dengan kesongongannya sepertinya akan menuai apa yang telah dilakukannya. Yang kita lihat sekarang, Solo warganya sudah pintar dan tidak mau digoblok-goblokin sama anak nepotisme, melainkan ingin negara ini lebih maju lewat keberadaan Ganjar sebagai presiden pada 2024 nantinya. Masyarakat sudah cerdas dan tidak mau memilih orang yang bermasalah dengan hak asasi manusia masa lalu. Dan masa kini juga tidak bisa mengendalikan emosinya seperti Prabowo yang menarik jaket di bagian lehernya Bahlil Lahadalia. Masyarakat Solo juga nggak mau Gibran yang merupakan anak nepotisme, yang merupakan anaknya Presiden Jokowi yang mendapat privilege lewat jalur Om di Mahkamah Konstitusi. Sambutan kepada Ganjar memang luar biasa dan menjadi sebuah hal yang paling baik dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena Solo adalah daerah yang toleran dan di bawah Ganjar, Solo berkembang. Negara Indonesia harus dipimpin oleh Ganjar dan Mahfud supaya negara ini bisa lebih baik lagi dan tidak dihina oleh negara lain lewat keberadaan pasangan lain yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam pekerjaannya. Di tempat Gibran menang besar di Solo, Ganjar jauh lebih menang lagi. Dan ketika Gibran mengusik Bantang di Jateng dan Solo, agaknya menjadi bumerang bagi Gibran dan pendukungnya. Soliditas dan loyalitas kader Moncong Putih sudah tidak perlu diragukan lagi. Biarpun dikepung dengan narasi pembentukan opini bahkan ada guyuran sembako, nampaknya tidak akan cukup kuat untuk menyingkirkan Banteng dari kandangnya. Bagaimana menurut Anda?